Bening itu dialiri dua sungai, Pak. Yang pertama sungai Ketua Forum RW Kelurahan Jati Bening dari halaman mau menginformasikan bahwa aspirasi yang disampaikan Kelurahan Jati Bening terdiri dari 14 RW, Pak. Untuk ini ya, kebetulan kan kita sarana prasarana masih kurang ya, terutama masalah lampu-lampu penerangan jalan umum PJU ya masih kurang. Kalau jalan alhamdulillah memang sudah ya kira-kira 80% sudah bagus ya, sudah bagus lagi untuk sarana jalan ya. Nah, untuk saluran barangkali kurang ya, karena kan kadang-kadang pasangan batu yang turap-turap yang lama kadang kotak. Jadi kita gitu, kita takut longsor dan sebagainya gitu. Makanya kita butuh barangkali dari dukungan dorongan dari Pak Dewan ya untuk kedepannya biar lebih maju lah jadi Bening ini untuk sarana gitu. Ya. Baik, ada lagi Pak Lurah? Itu aja barangkali ya. Ya, mudah-mudahan Jati Bening ke depannya lebih bagus lagi. Siap, ya. Terima kasih. Ya, makasih ya. Jadi saya Sayuti, Pak, dari RW 8 Prima Lingkar Asri. Ini perlu kita sampaikan, Pak. Kota Prima Lingkar Asri itu ujung dari kota Pondok Gede sebagai langganan banjir tahunan. Ya, saya mengucapkan terima kasih ada kerjasama kita dengan pusat. Sekarang sudah jadi, alhamdulillah kemarin pas hujan pertama bisa kita manfaatkan kemarin. Dan sekarang yang kita perlu kita sampaikan kepada Pak Firman satu adalah kita pernah 3 kali kebanjiran, Pak. Salah satu yang kita minta adalah nggak mulu-mulu, Pak, minta saya. Satu adalah tempat parkirnya gedung serbaguna sama masjid, Pak. Itu sekali-kali hujan lapisan kita udah habis. Apalagi kita berangkat ke masjid itu kita mau parkir susah, nggak bisa turun. Itu cuma satu aja yang saya minta perhatian dari Pak Firman. Lalu kita sampaikan juga untuk Pak Firman ke depan ya, ini masukan dari saya. Sebetulnya Prima Lingkar Asri itu pemenang pada pemilu tahun dulu itu ada PKS, Pak. Tapi ini perlu kita sampaikan kepada Pak Firman. Berhubung Pak Firman jarang turba, itu mempengaruhi semua orang. Kalau saya bilang orang saya itu orang abu-abu, Pak, pada pemenang PKS sana. Saya harapkan kedepannya Pak Firman saya harapkan bisa memenangkan sana lagi. Karena PKS salah satu adalah penyeimbang dari eksekutif, Pak. Selama ini ya, sebagai penyeimbang. Ya, makanya saya minta kemarin pemilu kita kemarin orang milih itu hanya yang cantik dan yang ganteng. Makanya saya bukan Pak yang tak kenal, tak sayang maka nggak terpilih. Saya harapkan monggo Pak Firman kapan-kapan kita ngobrol bareng-bareng, main-main ke sana, ngopi monggo, main tenis monggo sana, supaya kita lebih dekat, Pak. Sayang suara terbuang. Dapat PKS tapi nggak dapat Pak Firman karena nggak kenal. Berhubung nggak kenal semua ini mungkin hanya pentolannya aja, Pak. Ini hanya pentolan aja yang kena Pak Firman, mungkin ke bawah nggak kuman. Saya juga punya saudara di Bojonegoro, Pak, salah satunya ya. Ini ya itu dia sebagai Demokrat, tapi dia suara terbesar di Bojonegoro, Pak. Itu salah satunya ada Turba dalam posisi sekarang ini. Semua kenal. Saya harapkan apalagi Pak Firman sebagai itu, saya harapkan ke depan pertemuan bisa terlebih kembali, Pak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Bekasi, Bapak Firman Ciputro, Bapak Haji Firman Ciputro, yang saya hormati Bapak Ketua Forum RW, yang saya hormati para teman-teman ketua-ketua RW di lingkungan Jati Bening, Kelurahan Jati Bening, dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan para sepuh yang tidak bisa sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang pertama,
tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa permasalahan di Bekasi ini adalah banjir. Saya ingin menyampaikan saran Pak, seperti banjir di RW 10 Komplek AL, Jati Bening Perme, kemudian ke selatan sana RW 13, itu adalah sumbernya adalah gorong-gorong di luar jalan raya. Di situ gorong-gorongnya kecil, ya, cuma satu, jadi hanya tinggal separuh karena bawahnya lumpur. Jadi intinya agar banjir di situ itu cepat asap itu bahasa Indonesianya apa? Surut ya, itu cepat surut. Itu kami menyarankan supaya di bawah jembatan caranya itu ditambah mungkin dua gorong-gorong. Jadi hanya itu yang bisa selesaikan. Karena apa? Datangnya air banyak, tapi mengendap di situ, tidak dimimpi karena apa? Keluarnya tidak maksimal. Jadi walaupun dikeruk di apapun, dibikin folder dan lain-lain, itu biasanya tidak memecahkan masalah. Jadi yang mendasar adalah membuat gorong-gorong dua itu yang pertama. Yang kedua, mohon bantuannya Bapak, bahwa di komplek TNL itu ada folder. Folder itu sampai sekarang kayaknya belum jadi. Ini sudah lama ini. Mungkin mohon Pak Ketua DPR bisa membantu sehingga perbaikan folder itu mungkin bisa dipercepat. Karena folder ini dibuat dari PUPR pusat. Jadi mungkin Bapak bisa meninjau mungkin supaya, karena sudah lama sekali belum diperbaiki. Ini masalahnya kita tidak tahu. Yang jelas bahwa folder itu belum jadi. Contohnya seperti di Pak Sayuti itu sudah jadi, ibarat baru aja sudah jadi, cakep sekali itu. Kita kelihatan iri dengan tempatnya Pak Sayuti ini. Ini mohon di RW 10 itu mungkin bisa didorong oleh Bapak ya, sehingga mungkin ada perhatian dari PUPR pusat. Bahkan sekarang sudah menjadi sarang ular Pak, banyak ular itu. Sehingga yang di tempat di depan jalan itu, depan folder itu, warganya ya sedikit agak galuh itu, karena pemandangannya kurang enak itu. Mungkin kalau Bapak berkenan ada waktu, mungkin Bapak bisa meninjau ke sana. Barangkali itu yang bisa sampaikan, karena hanya yang fokus-fokus saja yang kita sampaikan untuk 23. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PC lebih indah RT 10. Terima kasih Pak Khairman. Tahun 2002 Desember telah dilaksanakan rigid beton. Kebetulan saya yang paling belakang Pak, RT 10 hanya dilaksanakan 87 meter kerja. Padahal masih banyak yang belum Pak. Saya mau didorong Pak, karena warga saya tanya kapan ini direalisasikan gitu. Karena rencana kemarin kan 2001 Desember, kemudian ada sesuatu sehingga tertunda. Mudah-mudahan 2002 segera dilaksanakan Pak. Yang kedua, itu ada Sungai Cakung, itu sering disurvei, tapi kelihatannya kok belum ada realisasi Pak untuk normalisasi sungai. RT 10 sering itu Pak yang namanya langganan banjir, karena endapan terlalu tinggi, harus dinormalisasi sungai. Untuk Sungai Cakung, kalau sungai yang di bawah Sritet itu hanya turap saja. Kebetulan dari RT 14 sampai RT 10 yang paling belakang Pak, kita nggak kebagian juga Pak, hanya kebagian batu saja. Jadi semuanya spasial tidak ada. Begitu, akhirnya hilang juga itu Pak yang namanya batu. Jadi turapnya tetap seperti yang dulu. Itu kalau air tinggi ngalirnya lewat situ Pak. Jadi itu harus dinormalisasi untuk turap. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk jalan beton yang 2003 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nambah sedikit Pak. Jadi mohon maaf, izin. Jadi yang Kali Cakung
Itu dulu pernah kita ke sana Bapak ya. Jadi itu terjadi pendangkalan. Kemarin saya udah bikin surat untuk saya lupa namanya apa, dinas apa Pak? Ya, saya udah bikin surat melalui kelurahan Pak Tujuan. Udah nanti saya bisa menyampaikan ke beliau. Cuma mungkin minta tolong didorong dikit Pak. Surat udah sampai ke sana Pak. Jadi rencananya mau ada Pak. Ada, nanti bisa saya ambil. Iya, saya ada terus. Nanti tinggal minta dorong aja Pak. Kita dorong aja. Karena udah masuk surat kita ke dalam Pak, ke dinasnya. Jadi dari RT 10 sampai RT 14 itu Pak. Yang jadi kali cakungnya lama. Jadi itu airnya banjirnya dari RW 2 larinya ke kita Pak. Jadi kalau dengan normalisasi kali cakung ini alhamdulillah mudah-mudahan lancar Pak. Ya. Yang kedua jalan tadi Pak. Itu telah disurvei, telah dihitung. Dan mudah-mudahan tolong dibantu didorong lagi Pak. Namanya apa? Pengecoran jalan. Jalan Beringin sama Jalan Cempaka. Jadi satu paket itu udah digabung jadi satu paket Pak. Jadi itu, mohon itu dibantu aja Pak. Baik, demikian Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murgianto, Pak Sayuti dan Pak Suprayitno. Ini hampir semuanya temanya sama Pak ya, banjir Pak ya. Biar nanti dimasukkan Pak ya. Catatan tadi Pak dari Pak Murgianto dalam kaitan dengan tidaknya folder, namun juga pembangunan gorong-gorong Pak ya, khususnya di Jalan Raya, yang kemudian imbasnya itu tidak sampai ke pemukiman Pak ya. Beneran Pak itu, terima kasih Pak. Memang kalau kita hitung Pak, proses ini saja ini mungkin 1 tahun kan 3 kali Pak ya. Paling banget 8 ya, 8 kan Pak, 8 sampai 10 berarti mungkin maksimal 24 sampai 30 RW katanya yang bisa dijangkau. Tapi kembali memang keinginan masyarakat untuk dikunjungi, mudah-mudahan bisa kami respon dengan baik Pak ya. Dengan berbagai keterbatasan, khususnya Pak lebih enak kalau misalnya ada acara warga Pak, silakan undang kami Pak. Biasanya nggak bisa turun ke bawah Pak ya, turun ke bawah ngapain gitu Pak? Maksudnya nggak ada apa-apanya, kemana atau acara apa gitu loh Pak ya. Jadi di tempat silakan bangun komunikasi, saya harus siap Pak. Kalau misalnya saya sendiri Pak ya, silakan datang ke anggota ke gedung dewan Pak, nah itu terbuka sekali. Tapi saya ke masyarakat pasti kalau ada acara kami akan datang. Artinya silakan untuk mengundang, mudahan waktunya pas kita akan pastikan waktu yang tepat, kemudian bisa dipakai buat pongpong gitu. Selebihnya kita berharap apa yang disampaikan tadi Pak menjadi masukan kami untuk khususnya mengendalikan dan menangani, menuntaskan masalah banjir Kota Bekasi. Namun sebagai masukan Pak, yang tadi baru sampaikan, memang ada catatan dari kami Pak, yaitu sampai sekarang kita belum memiliki rencana induk pembangunan drainase Pak. Yang kita lakukan selama ini itu Pak, itu sporadis Pak, belum terplanning secara integrated sekota Bekasi, sehingga apa yang tangani itu jangka pendek dan belum menggambarkan rencana jangka panjang kita. Kapan Kota Bekasi menjadi kota bebas banjir Pak? Nah, rencana induk itu harusnya sudah menjadi amanat dibuat selambatnya setahun semenjak Perda 5 tahun 2020, dan 6 tahun 2020 tentang sistem drainase dibentuk Pak. Nah ini harusnya 2021 dibuat rencana induknya. Nah rencana ini simpel saja, berapa tahun Kota Bekasi akan bebas banjir dengan berbagai data dan pendekatan baru, kemudian muncul kebutuhan anggaran per tahunnya Pak, sehingga nanti akan dilihat sumbernya apakah cukup dengan Kota Bekasi APBD-nya atau harus meminta ke provinsi atau bahkan ke nasional, ataukah cukup dengan rencana sekarang ini 70 folder yang rencana akan dibangun tapi baru dibangun 34, atau harus membuat mindset baru, yaitu sumber-sumber resapan yang harus dibangun di Kota Bekasi, sehingga tidak hanya folder Pak, tidak hanya normalisasi, tidak semua air itu dibuang ke sungai Pak,
tapi memang harusnya dibuangnya ke air tanah kita. Itu mungkin Pak ya sebagai catatan kami yang belum tuntas Pak. Mudah-mudahan menjadi bagian komitmen kami dengan Pak PLT Wali Kota. Lanjut Pak ya. Terima kasih. Selebihnya nanti catatnya saya akan perhatikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Murgianto dan Pak Daito. Pak itu mungkin sudah jelas Pak ya. Oke, lanjut ke sesi kedua, sesi terakhir. Mungkin diawali dengan ibu-ibu dulu. Nah di sini dari PKK mewakili PKK Kelurahan Jatibening pada Bu RW, silakan. Terima kasih Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Bapak Ketua Dewan. Saya dari PKK RW 06 mohon info tentang dana hibah untuk PKK, Posyandu dan Posbindu Pak. Saya kira hanya itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari pelaku budaya yang juga mewakili Karang Taruna, mungkin siapa? Bang Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam hukumnya sunnah, yang jawab hukumnya wajib. Paling enak pergi malam-malam, pulang malam karena habis mengaji. Saya doain yang ngejawab salam pulang dari sini tahun depan bisa pergi haji. Geren doainnya kencang banget, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak kalau kompak suaranya kencang, nggak kalah sama suara piring. Ya, benar nggak BRT? Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul. Insyaallah malam ini penuh dengan keberkahan di tempat ini. Kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita banggakan, yang kita cintai, yaitu Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Khairman atau Bang Encoy. Alhamdulillah saya sudah sering beberapa kali ketemu ya. Dan para bapak-bapak, pentolan-pentolan, Bapak RW, karena sampai ke arah detailnya memang harus dicek ke staf. Tapi mudah-mudahan kalau udah dihubungi oleh BPKAD, ya tinggal nunggu realisasi kayaknya. Ini untuk PKK atau Posyandu dulu ya? PKK dan Posyandu Pak. Yang dimajukan proposalnya Posyandu atau PKK? Oh RW ya? Oh sama RW. Oke. BJ1 Bu ya? BJ1 RW 06, lalu kemudian di dalamnya ada PKK, Posyandu dan RW sendiri. Oke. Insya Allah Bu ya, nanti kita pantau aja Bu ya. Nah Bang Denny, terima kasih banyak Bang. Ini kayaknya memang menjadi masalah kita hari ini ya. Jadi penghargaan terhadap budaya itu disampaikan secara lisan, tapi nggak didukung oleh anggaran Bang ya. Ini problem. Sama seperti Lebaran Betawi di Pondok Melati, di mana sudah dicantumkan sebagai agenda festival rutin, tapi anggarannya nggak ada. Sama kayaknya nih. Ini berarti masalah yang paling utama adalah ada Abang bisa keras, kayaknya saya nggak bisa keras. Langsung Bang ya, saya catat Bang ya, catat ya. Karena otomatis untuk mengembangkan pencak silat sebagai budaya Bang ya, ini banyak yang ditampilkan Bang ya. Ada matras, ada body protector ya, kemudian anggaran juga termasuk festival. Kemarin saya datang Bang di Gebiar, apa namanya, Gebiar ondel-ondel ya, Jatibeningan ya. Hanya memang agak terlambat, tapi saya datang kok. Saya ketemu dengan Pak Wakil Wali Kota gitu ya. Tapi bagus Bang, mudah bisa terjaga agar ondel-ondel tidak kelilerang pengamen untuk mendapatkan uang Bang ya. Tapi benar-benar dia bagian dari budaya kita ya. Terima kasih Bang Denny.
Pak Khalid, kayaknya jalannya disebutin ya, Gororong jalan apa gitu, RT RW-nya sebutin juga, dan ukurannya, tolong tulis Bang ya, kayaknya sudah ada lembarannya, nanti tolong dicatat. Terima kasih Bang, mudah-mudahan ini bagian daripada menyambung rasa sekaligus pemikiran mudahan rasa. Itu aja Pak ya, karena memang kita santai saja. Ini sudah habisan napas, saya juga ketar napas. Tapi terima kasih, semoga Allah merahmati kita dan mewujudkan cita-cita dan janji kita semuanya dengan sukses. Sekian terima kasih, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Bungkai yang telah menjawab segala aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh Ketua RW, Pak Budidaya, dan perwakilan dari PKK Kelurahan Kuning. Berikutnya adalah penutupan, yaitu ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Amin selaku Ketua DPC PKS Kecamatan Pondok Gede, dan saya selaku membawa acara. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dilupakan dulu maaf yang seluas-luasnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri dengan mengucapkan ya. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم